Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu dosen pemuji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Putu Agus Sugiarta dengan NIM 1717051154 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Locus of Control, Integrity, Equity, Sensitivity, dan Budaya Etis Organisasi terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi dengan melakukan studi kasus pada mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun latar belakang dari riset saya yaitu melihat banyaknya kasus kecurangan akademik yang terjadi di kalangan mahasiswa tak terkecuali mahasiswa akuntansi, dan terdapat faktor individual maupun lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku tersebut. Dengan latar belakang tersebut, saya melakukan kajian kepada 15 riset pendukung yang meneliti hal serupa, yaitu perilaku etis mahasiswa akuntansi. Dan dari kajian riset tersebut, saya melakukan survei awal mengenai kecurangan tindak akademik pada mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dan seperti tabel yang saya sajikan, bahwa cukup banyak mahasiswa yang menjawab pernah melakukan tindak kecurangan akademik. Dan ini membentuk suatu lingkungan yang bernuansa tidak etis. Nah, dari latar belakang tersebut, saya merancang variabel penelitian dan juga motivasi penelitian yang saya gunakan, yaitu yang pertama, saya menggunakan faktor individual terdiri dari locus of control, integrity, dan equity sensitivity. Selanjutnya ada faktor lingkungan yaitu budaya etis organisasi dengan variabel yang dipengaruhi yaitu variabel Y, perilaku etis mahasiswa akuntansi. Dengan menggunakan riset terdahulu, maka saya merancang suatu tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui riset ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian saya, yang pertama, profesi akuntan tidak lepas dari pemahaman etika. Kedua, fenomena mencontek, plagiasi, dan kecurangan akademik lainnya masih terjadi di kalangan mahasiswa akuntansi. Yang terakhir, terdapat faktor-faktor individual maupun lingkungan yang mempengaruhi perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, adapun rumusan dan tujuan penelitian seperti yang saya jelaskan di slide. Nah, untuk manfaat penelitian yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan praktis. Nah, untuk telaah teoritis, yang pertama, teori yang mendasari penelitian saya yaitu teori atribusi, di mana teori ini dikemukakan oleh psikologi Fritz Heider pada tahun 1958 yang mengemukakan suatu kerangka berpikir untuk mengetahui bagaimana setiap individu dalam mengartikan perilaku mereka sendiri dan juga perilaku individu lain, di mana saya menambahkan definisi etika dan perilaku, di mana etika mengatur baik buruknya suatu perilaku. Selanjutnya ada akuntansi keperlakuan, di mana dimensi ini adalah dimensi akuntansi yang berkaitan antara laporan keuangan dengan perilaku manusia, dalam hal ini akuntan sebagai pembuat laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip etika akuntansi yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional serta kerahasiaan. Untuk variabel penelitian, saya menggunakan X1 yaitu locus of control, X2 integrity, X3 equity sensitivity, dan juga budaya etis organisasi sebagai X4, dan variabel Y-nya yaitu perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, ini untuk postulat atau hipotesis penelitian. Yang pertama, saya mengemukakan hipotesis bahwa locus of control berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Hipotesis kedua yaitu integrity berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, equity sensitivity berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Dan yang terakhir, budaya etis organisasi berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Tentunya 4 postulat ini saya dasarkan pada teori yang ada dan juga penelitian terdahulu yang mendukung hal serupa. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk rancangan penelitian, jadi penelitian ini berbentuk kuantitatif dengan pendekatan survei, di mana sampel sejumlah 298 mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha yang ditemukan atas dasar rumus Lovin dari besaran populasi yang ada. Untuk metode analisis, saya menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda, dan uji statistik yaitu meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan uji parsial atau uji T. Untuk jenis data yaitu datanya berjenis primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner online melalui link Google Form. Nah, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, untuk deskripsi data, yang pertama saya melakukan tabulasi data responden berdasarkan jenis kelamin. Didapatkan bahwa dari 298 responden, diantaranya 69 berjenis kelamin laki-laki dan 229 berjenis kelamin perempuan.
Selanjutnya berdasarkan tahun angkatan dari 298 responden, di mana 119 mahasiswa atau responden berasal dari angkatan 2017, 71 responden berasal dari angkatan 2018, 61 responden berasal dari angkatan 2019, dan juga 47 responden berasal dari angkatan 2020. Di mana untuk statistik deskriptif, untuk yang pertama, untuk variabel locus of control memiliki nilai rata-rata 3,56 yang artinya mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha rata-rata menjawab setuju pada item pernyataan locus of control. Selanjutnya, variabel integrity memiliki nilai rata-rata sebesar 4,11, di mana artinya rata-rata mahasiswa atau responden dalam penelitian ini menjawab setuju pada indikator integrity. Selanjutnya, equity sensitivity memiliki nilai rata-rata sebesar 3,39, di mana rata-rata mahasiswa atau responden menjawab cukup setuju pada indikator equity sensitivity. Selanjutnya, budaya etis organisasi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,91, di mana rata-rata mahasiswa akuntansi menjawab setuju pada indikator budaya etis organisasi. Dan selanjutnya, pada perilaku etis mahasiswa memiliki nilai rata-rata sebesar 2,71, artinya mahasiswa menjawab setuju pada item pernyataan perilaku etis mahasiswa. Nah, selanjutnya saya melakukan uji instrumen penelitian. Yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas person dilakukan guna mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Nah, kategori validitas ditentukan berdasarkan nilai signifikansi apabila kurang dari nilai kritis 0,05, di mana hasil uji validitas untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan variabel Y adalah terpenuhi, di mana seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai signifikansi pada masing-masing item pernyataannya kurang dari 0,05%. Oke, untuk uji instrumen selanjutnya yaitu uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas dilakukan untuk dapat mengukur kuesioner variabel penelitian. Instrumen pernyataan dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap suatu pernyataan konsisten dari waktu ke waktu, di mana dari hasil uji statistik yang dilakukan bahwa kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabilitas, di mana nilai Cronbach alpha-nya lebih dari nilai kritis 0,70. Nah, ini tabel yang saya sajikan. Dan selanjutnya, untuk dapat melakukan uji selanjutnya, saya melakukan analisis uji asumsi klasik, di mana yang pertama yaitu uji normalitas. Metode yang saya gunakan adalah one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana model regresi dapat disimpulkan tersebar normal jika memiliki skor probability lebih dari nilai kritis 0,05. Di mana dari hasil uji statistik yang dilakukan bahwa nilai assumpsi-nya yaitu 0,420, di mana nilai tersebut lebih dari nilai kritis 0,05, dan dapat disimpulkan bahwa uji normalitas dapat terpenuhi. Asumsi klasik berikutnya yaitu uji multikolinearitas, di mana uji ini dilakukan untuk menelusuri apakah suatu model mengalami korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam suatu perumusan model. Nah, uji ini dapat dilihat dari skor FIF dan nilai tolerance, di mana jika skor FIF kurang dari nilai kritis 10 dan nilai tolerance lebih dari nilai kritis 0,10, maka disimpulkan suatu model terbebas dari gejala multikolinearitas. Dari uji statistik yang dilakukan bahwa locus of control, integrity, equity sensitivity, dan juga budaya etis organisasi bebas dari gejala multikolinearitas, di mana masing-masing nilai tolerance itu lebih dari nilai kritis 0,10 dan FIF kurang dari nilai kritis 10. Asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas, di mana analisis uji ini digunakan dalam mengetahui apakah suatu model terjadi suatu perbedaan variance yang disebabkan oleh residual pemantauan dari pemantauan yang pertama ke pemantauan selanjutnya. Dari uji statistik yang dilakukan bahwa untuk locus of control, integrity, equity, sensitivity, dan budaya etis organisasi terbebas dari gejala heteroskedastisitas dengan memiliki nilai signifikansi itu
lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa gejala heteroskedastisitas terpenuhi. Nah, uji selanjutnya saya melakukan pengujian koefisien determinasi, di mana uji koefisien determinasi atau R kuadrat merupakan suatu ukuran yang menunjukkan suatu rasio keseluruhan dari variabel terikat atau dependen yang dijelaskan oleh variabel independen, di mana dari uji statistik yang dilakukan bahwa variabel independen hanya mempengaruhi variabel dependen atau Y sebesar 23,9%, kemudian sebesar 76,1% ditentukan oleh faktor lain yang tidak ditentukan dalam riset ini. Kesimpulan tersebut bersumber dari nilai R square sebesar 0,239 pada uji koefisien determinasi. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji statistik, maka diperoleh persamaan koefisien Y sama dengan 14,568 ditambah plus 0,095 dikalikan dengan variabel X1 minus 0,128 dikalikan variabel X2 plus 0,132 dikalikan variabel X3 dan plus 0,035 dikalikan variabel X4. Nah, berdasarkan model persamaan tersebut dapat dirangkum output dari uji hipotesis yaitu di mana yang memiliki skor minus yaitu variabel X2 atau integrity yang menunjukkan jika ada penambahan satu skor pada variabel X2 maka nilai Y akan berkurang sebesar 0,128. Hal tersebut menginformasikan bahwa integrity memiliki koefisien regresi yang negatif, artinya tingkat integrity mahasiswa yang semakin tinggi tidak akan diikuti dengan perilaku etis mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha yang semakin rendah, dengan asumsi hal-hal lainnya yang bersifat di luar penelitian itu memiliki sifat konstan atau tetap. Selanjutnya adalah hasil uji T atau uji parsial. Jadi uji T atau uji parsial bertujuan untuk menguji signifikansi masing-masing dari pengaruh variabel bebas secara parsial di dalam suatu model. Di bawah ini merupakan hasil analisis dengan bantuan SPSS 21, di mana dari uji T yang dilakukan bahwa faktor individual yaitu locus of control, integrity, dan equity sensitivity itu memiliki nilai probabilitas kurang dari nilai kritis 0,05. Akibatnya dikatakan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Namun, nilai probabilitas untuk variabel budaya etis organisasi yaitu faktor lingkungan lebih dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa variabel budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap pembentukan suatu perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, dari uji statistik yang dilakukan, adapun pembahasan penelitian yaitu yang pertama, faktor individual, locus of control, integrity, dan equity sensitivity berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, di mana locus of control itu adalah persepsi seseorang mahasiswa dapat menentukan nasibnya, di mana integrity adalah kompetensi atau kapabilitas seorang mahasiswa untuk dapat bersikap jujur, memiliki tanggung jawab, dan juga menyelesaikan tugas-tugas kemahasiswaannya. Selanjutnya adalah equity sensitivity, adalah suatu persepsi atau pandangan seorang mahasiswa terhadap suatu rasa adil. Itu semua tiga variabel yang bersumber dari faktor individual berpengaruh positif terhadap pembentukan perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, selanjutnya untuk faktor lingkungan yaitu budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Penyebab terjadinya hasil penelitian ini dikarenakan rata-rata responden dalam mengimplementasikan budaya etis organisasi di lingkungannya hanya karena adanya paksaan atau coercion sehingga tidak berdasarkan hati nurani yang ada dalam dirinya. Selain itu, mereka cenderung memiliki tekanan ketika melihat organisasi sebagai suatu institusi sosial dengan norma subjektif di dalamnya yang akan menilai mereka ketika mereka berlaku. Nah, budaya etis mahasiswa yang tinggi yang tidak diimbangi dengan kemauan dalam diri untuk berperilaku etis akan membuat mahasiswa tetap berperilaku tidak etis ketika di luar organisasinya. Nah, itu adalah hasil dan pembahasan. Selanjutnya adalah simpulan dari penelitian ini.
Yang pertama, locus of control berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, sedangkan integrity memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, equity sensitivity berpengaruh positif terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi, dan budaya etis organisasi berpengaruh negatif pada pembentukan suatu perilaku etis mahasiswa akuntansi. Nah, untuk saran, terdapat beberapa saran yang disarankan dari peneliti terhadap peneliti selanjutnya, yaitu yang pertama, untuk peneliti berikutnya agar dapat memperluas lokasi penelitian karena populasi yang konkret akan semakin berpengaruh terhadap hasil penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, untuk peneliti berikutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel pendukung faktor individual yang dapat mempengaruhi perilaku etis mahasiswa akuntansi. Begitu juga untuk faktor-faktor lingkungan seperti goal setting, ethical environment, dan faktor lainnya. Cukup sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ada satu quotes yang menutup presentasi kali ini yang menjadi prinsip saya, yaitu nothing work having come easy, tidak ada hal yang mudah yang datang dengan instan. Cukup sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.